Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis kami tentang artikel yang berjudul The Effect of Digital Accounting System on Decision Making. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya. Nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM 240130100266. Perkenalkan, saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 240130101019. Nama saya Fatarani Janasmari Fatimah dengan NPM 283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24130101292. Perkenalkan, nama saya Yusias Fandi Buai dengan NPM akhir 422. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi ini. Jadi, era digital ini penggunaan teknologi mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi digital tidak hanya berdampak pada proses akuntansi di perusahaan pemerintah, swasta, atau cuman sebatas UMKM atau usaha kecil menengah, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi keuangan yang akurat. Kecerdasan bisnis dapat dideskripsikan sebagai metode komputerisasi untuk mengubah data menjadi informasi yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam proses akuntansi membuka peluang baru bagi para profesional akuntansi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih strategis. Nah, jadi perkembangan teknologi yang berkelanjutan ini tuh memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang sering dikenali teknologi untuk menunjang efektivitas pekerjaan bagi penggunanya. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review atau tinjauan pustaka. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia akuntansi menjelang akhir ke abad 20, dunia mulai menyaksikan kemajuan pesat dalam teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan nirkabel atau wireless. Kemunculan teknologi ini membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam bidang akuntansi. Para akuntan tidak lagi terbatas pada sistem manual atau komunikasi tatap muka semata. Mereka mulai memanfaatkan jaringan seperti internet dan eksternet untuk mengakses dan menyimpan berbagai informasi dengan rekan kerja maupun pihak eksternal secara lebih cepat dan efisien. Dengan adanya jaringan ini, kolaborasi antar profesional akuntan menjadi lebih efisien, baik secara internet maupun eksternet. Media sosial sebagai alat komunikasi baru. Selain itu, di digital, kemunculan media sosial seperti LinkedIn, Facebook, dan bahkan WhatsApp membuka jalan komunikasi baru antara pihak akuntan dan klien mereka. Oleh karena itu, akuntan dapat bekerja lintas negara tanpa perlu berpindah tempat secara fisik. Model Delon dan McLean pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Untuk mengukur kesuksesan, sistem informasi melalui 6 dimensi utama,
yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi. Pada tahun 2003, model ini direvisi dengan penambahan dimensi, kualitas layanan, serta penggabungan dampak individu dan organisasi menjadi manfaat besi atau bisa disebut net benefit. Revisi ini juga menekankan hubungan timbal balik antara penggunaan dan kepuasan pengguna. Model ini menyoroti bagaimana kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang mempengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna. Yang selanjutnya berdampak pada manfaat besi yang dirasakan organisasi. Model ini telah banyak digunakan untuk evaluasi sistem informasi di berbagai konteks, termasuk sistem ERP, e-commerce, dan sistem akuntansi digital. Pada gambar hipotesis berdasarkan dimensi utama pada slide ini, yaitu yang pertama adalah kualitas data. Data adalah fakta mentah tanpa makna, sedangkan informasi adalah data yang diproses sehingga memiliki arti. Sehingga kualitas data adalah representasi kualitas fakta yang terkait menjadikan dasar bagi kualitas informasi. Kualitas data dianggap sebagai fakta penentu keberhasilan sistem informasi karena data yang buruk dapat menyebabkan kegagalan proyek teknologi informasi akibat pemeliharaan data yang buruk, migrasi datanya lemah, dan sumber data eksternal yang tidak dapat diandalkan. Sehingga kualitas data merupakan fondasi utama karena data yang akurat dan dapat dipercaya akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan hipotesis pertama adalah kualitas data berhubungan positif dengan kualitas pengambilan keputusan. Dan hipotesis kedua adalah kualitas data berhubungan positif dengan kualitas informasi. Yang kedua adalah kualitas informasi. Informasi yang berkualitas tinggi membantu organisasi mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi berkualitas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih koheren dan efektif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sehingga informasi ini kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan hipotesis ketiga adalah kualitas informasi berhubungan positif dengan kualitas pengambilan keputusan. Kemudian hipotesis keempat adalah kualitas informasi mediasi hubungan antara kualitas data dan kualitas pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yaitu hipotesis kelima yang merupakan kualitas informasi mediasi hubungan antara kualitas sistem dan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kualitas sistem. Kualitas sistem mencakup keandalan, fleksibilitas, akurasi, dan kemudahan penggunaan sistem informasi. Sistem yang berkualitas memudahkan proses pengambilan keputusan dengan mengurangi usaha yang dibutuhkan dan menyediakan output yang relevan dan akurat. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang kontradiktif terkait pengaruh kualitas sistem terhadap pengambilan keputusan. Jika sistem tidak fleksibel atau sering mengalami gangguan, kualitas informasi yang dihasilkan juga akan menurun sehingga berdampak negatif pada keputusan. Dengan penelitian ini menguji hubungan positif tersebut yaitu hipotesis ke-6 yang merupakan kualitas sistem yang berhubungan positif dengan kualitas pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, hipotesis ke-7 yang merupakan kualitas sistem yang berhubungan positif dengan kualitas informasi. Yang keempat, yaitu budaya pengambilan keputusan analitis.
Budaya analitis adalah sikap dan kebiasaan organisasi dalam menggunakan data dan informasi secara sistematis untuk pengambilan keputusan. Budaya ini yang mempengaruhi cara pengguna yang memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan dengan budaya analitis yang kuat, penggunaan informasi cenderung lebih optimal dengan hipotesis yang ke-8 yang merupakan budaya pengambilan keputusan analitis, memoderasi hubungan antara kualitas informasi dan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya di bagian slide ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah instrumen measurement atau pengukuran instrumen, yang kedua data collection atau pengumpulan data. Kita bahas yang instrumen measurement atau pengukuran instrumen. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari konstruk dan ukuran yang telah divalidasi dalam literatur sebelumnya untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Dengan beberapa sumber utama yang digunakan adalah dualitas sistem, dualitas informasi, kualitas data, budaya pengambilan keputusan analitis, dan kualitas pengambilan keputusan. Semua item menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari 1 yang merupakan sangat tidak setuju hingga ke 5 poin yang merupakan sangat setuju, sehingga memudahkan responden dalam memberikan penilaian terhadap setiap aspek. Yang selanjutnya yaitu data collection atau pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di sektor perbankan Yordania yang memiliki investasi besar dalam sistem akuntansi digital sebagai alat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, sehingga sampel penelitian ini mencakup bank syariah dan bank umum yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karena keterbatasan akses data pengguna akibat alasan privasi dan keamanan, dengan metode alternatifnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih responden yang merupakan pengguna akhir sistem, seperti manajer keuangan, manajer dan supervisor akuntansi, auditor, dan akuntan. Untuk ukuran sampel minimum dihitung menggunakan perangkat lunak yaitu DigiPower dengan parameter medium effect size. Tingkat signifikasi itu 0,05 dan power 0,95 dan menghasilkan kebutuhan minimal 119 responden. Namun, untuk mengantisipasi non-respons dan mengurangi kesalahan, sebanyak 350 kuesioner yang disebar melalui manajer akuntansi di kantor pusat bank di Amman yang bertugas mendistribusikan kuesioner kepada pengguna sebenarnya. Dari total kuesioner yang terkumpul sebanyak 211 tanggapan yang diterima, dan setelah proses penyaringan data, terdapat 187 tanggapan valid yang digunakan untuk analisis lebih lanjut, sehingga jumlah ini dianggap memadai untuk menghasilkan analisis statistik yang kuat dan valid. Baik, di sini adalah hasil dan diskusi dari kelompok kami, yaitu pemeriksaan model. Pengukuran merupakan tahap dasar dari keakuratan suatu pengambilan keputusan. Di sini itu yang dimaksud adalah sebelum menguji hubungan apapun dalam model menggunakan PLS SEM atau yang bisa disebut Partial Least Squares Structural Equation Modeling,
yang dimana PLSSEM itu adalah pendekatan berbasis varian yang berfokus pada memaksimalkan varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Itu tuh maksudnya adalah seberapa besar variabel independen atau yang biasa kita sebut dengan X itu menjelaskan atau memengaruhi variabel dependen atau biasa kita sebut dengan Y. Nah, yang dimaksudkan dalam memaksimalkan varians itu adalah semakin besar pengaruh X terhadap Y, maka semakin baik modelnya. Nah, di sini tuh sebelum kita menguji hubungan apapun menggunakan model PLS-SEM, kita tuh juga perlu memeriksa apakah alat ukur seperti survei atau indikator lainnya itu akurat dan konsisten. Pemeriksaan ini itu disebut pemeriksaan model pengukuran. Jadi untuk memastikan apakah alat ukurnya itu akurat dan konsisten agar pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian hal ini itu juga dapat dinilai menggunakan 3 cara, yaitu dengan cara yaitu dengan cara rasio HTMT atau yang disebut heterotrait monotrait, yaitu membandingkan hubungan antara berbagai konstruk. Jika rasionya terlalu tinggi, artinya konstruknya terlalu mirip. Berarti itu bisa dikatakan ada buruk ya. Yang kedua ada cara kriteria Fornell-Laker. Itu adalah cara memeriksa apakah suatu konstruk itu memiliki lebih banyak varians dengan indikatornya daripada dengan konstruk lainnya. Pada dasarnya, setiap konsep harus lebih berhubungan dengan pertanyaannya sendiri daripada yang lain. Kemudian yang ketiga itu dengan pemuatan silang, yaitu setiap pertanyaan itu harus memuat lebih banyak pada konstruknya sendiri daripada yang lain. Misalnya, pertanyaan yang dimaksudkan untuk motivasi tidak boleh lebih terhubung dengan kepuasan. Jadi semisal kita ada pertanyaan tentang motivasi bekerja. Nah, ini kan dibuat survei 1, survei A. Nah, kemudian ada pertanyaan ada survei lain tentang kepuasan. Nah, 2 survei ini tuh tidak boleh terlalu mirip. Jadi harus berbeda untuk bisa mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cross-loading. Jadi, cross-loading adalah cara ketiga yang digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan yang berfokus pada nilai cross-loading dari setiap item, di mana sebuah item ini diharapkan memiliki loading yang lebih tinggi pada konstruk yang seharusnya dibandingkan dengan konstruk yang lainnya. Nah, hasilnya ini adalah semua faktor memiliki loading yang lebih tinggi pada konstruk yang sesuai dibandingkan dengan faktor lainnya dalam model jalur atau path model. Oleh karena itu, analisisnya ini menunjukkan bahwa sebagian besar faktor dan indikator dalam model jalur ini memiliki validitas diskriminan yang dapat diterima, dan dapat disimpulkan bahwa model yang diajukan atau model yang diusulkan ini memiliki tingkat validitas dan tingkat reliabilitas yang memadai, sehingga setelah memverifikasi model ini, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi model struktural dan menguji hipotesis. Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pengambilan keputusan atau DMQ dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kualitas informasi atau IQ dan kualitas data yaitu DQ, yang memiliki peran yang paling besar di antara semua faktor lain yang mempengaruhi kualitas keputusan ini. Nah, ini artinya hipotesis terkait hal ini itu didukung atau terbukti ya. Sebaliknya, ditemukan kalau nggak ada hubungan yang signifikan antara kualitas sistem atau SQ dan DMQ tadi, yang mana ini tuh nggak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dan oleh karena itu ini tuh nggak didukung. Nah, di sisi lain, kualitas data dan kualitas sistem memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas informasi, yang mana ini tuh sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah, hasil penelitiannya juga mendukung hipotesis yang telah diajukan dengan menunjukkan bahwa
IQ memediasi sebagian hubungan antara kualitas data dan kualitas sistem dengan kualitas pengambilan keputusan. Lalu, budaya pengambilan keputusan yang analitis atau ADMC telah memoderasi hubungan antara kualitas informasi atau IQ dan kualitas pengambilan keputusan atau DMQ. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang result and discussion dari research, discussion and implication. Jadi, in the variable article, the study found that data and information quality has a significant impact on decision-making quality in Jordanian banks' digital accounting system. System quality does not have a direct impact, but it does drop information quality. Analytical decision-making culture also strengthens the relationship. In conclusion, information quality is essential to support better decision in banking. Jadi untuk materi ini akan saya bacakan terkait intinya apa saja untuk reviewnya. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas data dan informasi terhadap kualitas pengambilan sebuah keputusan dalam sistem akuntansi digital di bank-bank Yordania. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas data dan informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan. Namun, kualitas sistem tidak berpengaruh langsung terhadap pengambilan sebuah keputusan, melainkan melalui pengaruhnya terhadap kualitas data dan sebuah informasi. Temuan ini mendukung teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa informasi berkualitas sangat penting dalam meningkatkan performa organisasi dan juga individu. Selain itu, budaya pengambilan keputusan yang analitis juga terbukti memperkuat hubungan antara kualitas informasi dan kualitas pengambilan sebuah keputusan. Jadi kualitas informasi ini itu berperan penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi digital, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sektor perbankan melalui pemanfaatan sistem informasi yang sangat baik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang result and discussion terkait limitation and future research. Jadi, in the article, the study has limitation, one of which is the scope that only covers bank in Jordan. So, the results may not necessarily apply to other sector or region. Data was also only collected from the head office in Amman, whereas respondents in other areas may have different views. In addition, due to the cross-sectional nature of the study, it is difficult to conclude a cause and effect relationship. Future research is recommended to use longitudinal methods and case studies for more in-depth results. Another limitation is the lack of user training, which is a barrier to getting the most out of the digital accounting system. Jadi saya akan membahas dan juga menjelaskan lebih rinci lagi terkait limitation and future research. Jadi teman-teman sekalian, penelitian ini tuh memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan di saat menafsirkan hasilnya. Dan salah satu keterbatasan utama adalah konteks penelitian yang hanya dilakukan di sektor perbankan di Yordania, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi ke sektor atau negara lain.
Oleh karena itu, disarankan agar penelitian di masa depan juga mencakup sektor lain, seperti layanan atau manufaktur yang menggunakan sistem akuntansi digital dalam operasional bisnisnya. Selain itu, data dalam penelitian ini hanya dikumpulkan dari kantor pusat bank di Amman atau ibu kota Yordania, sehingga disarankan untuk memperluas cakupan geografis ke kota-kota lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, karena responden dari wilayah berbeda mungkin dapat memberikan tanggapan yang berbeda juga. Keterbatasan lain juga yaitu ada desain penelitian yang bersifat cross-sectional atau bisa disebut yaitu melihat data dalam satu titik waktu saja, yang membuat sulit untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat secara pasti. Untuk mengatasi hal ini, penelitian lanjutan bisa menggunakan metode longitudinal agar bisa melihat perubahan atau efek dalam jangka waktu tertentu dengan sampel dan model yang sama. Hal ini akan memungkinkan penilaian hubungan yang lebih kuat antara variabel penyebab dan juga hasilnya. Dan peneliti di masa depan juga dapat mempertimbangkan pendekatan yang berbeda pada studi kasus, yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam terhadap masalah yang diteliti. Dan tambahan lainnya, salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada sifat konstruk prediktor yang berkaitan dengan faktor teknologi. Sebagai contohnya, pelatihan pengguna menjadi kendala karena kurangnya program pelatihan yang memadai, dan yang berdampak pada ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sistem akuntansi digital secara penuh. Di sini saya akan membahas kesimpulan dan saran pada artikel ini. Di era digital ini, dunia akuntansi sangatlah berpengaruh pada pengambilan keputusan. Nah, keputusan-keputusan ini harus selaras dengan pihak-pihak lain yang terkait oleh perusahaan seperti investor, manajer, owner, dan lain-lain. Teknologi yang maju dapat dimanfaatkan oleh para akuntan seperti cloud, IoT, ERP modern, dan lain sebagainya. Nah, teknologi yang maju ini, yang canggih ini dapat memangkas kerja waktu yang digunakan oleh para akuntan. Mereka dapat memilih mana keputusan yang benar-benar baik, mana prioritas pekerjaan yang digunakan agar masa depan perusahaan ini semakin maju dan dapat bersaing dengan kompetitor lain. Teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan mengumpulkan informasi yang lengkap agar keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan perusahaan dan hasil kerjasama dari pihak-pihak lainnya.